Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Indriani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1, Stikes Aktif Wijaya Husada Bogor. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarapan. Yang pertama yaitu pengertian sistem syaraf. Sistem syaraf bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh, baik melalui fungsi somatik, yaitu sadar, maupun otonom tidak sadar. Pembagian sistem syaraf dibagi menjadi dua, ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem syaraf tepi ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar dibagi menjadi 12 saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal, sedangkan saraf tak sadar yaitu dibagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya yaitu pengertian saraf kranial. Saraf kranial adalah bagian dari sistem syaraf tepi yang berlokasi dekat dengan sistem syaraf pusat, yaitu pada kranium atau tengkorak. Saraf kranial ada saraf kranial sensorik, yaitu bertugas untuk pencium bau, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan saraf kranial motorik bertugas untuk mengontrol pergerakan otot, kepala, dan leher. Selanjutnya 12 saraf kranial dan fungsinya. Yang pertama olfaktorius. Saraf ini yaitu saraf sensorik, menerima rangsangan dari hidung, kemudian menghantarkan ke otak dan untuk diproses sebagai interpretasi bau atau penciuman. Pengecekan saraf ini melalui benda-benda yang bersifat aromatik seperti kopi, jeruk, minyak kayu putih. Dua yaitu saraf optikus. Saraf ini membawa rangsangan dari sel batang dan sel kerucut di retina mata, yang berfungsi sebagai saraf sensorik yaitu sebagai ketajaman visual atau penglihatan. Cara pengecekannya melalui bagan Snellen, papan E, dan kartu istihara untuk buta warna. Yang ketiga, syaraf okulomotor, yaitu syaraf motorik yang berfungsi sebagai pergerakan mata ke ekstraokular elevasi kelopak mata, kontriksi pupil, dan bentuk lensa. Pengecekan kontraksi pupil menggunakan pen light. Yang keempat yaitu troclealis, membawa rangsangan ke otot oblik superior bola mata, yang berfungsi sebagai pergerakan mata ke bawah dan ke dalam. Yang kelima yaitu syaraf trigeminalis, mempunyai 3 divisi, yang pertama ophthalmicus, yang kedua maxillaris, dan yang ketiga mandibularis. Memiliki 2 fungsi syaraf yaitu sensorik sebagai sensasi wajah, kulit kepala, kornea, membran mukosa oral, serta nasal. Sedangkan motoriknya itu pergerakan rahang untuk mengunyah. Cara pengecekan syaraf ini menggunakan kapas dan jarum pentul dengan cara menyentuh 3 bagian wajah, apakah bisa membedakan yang mana rasa sentuhan dan yang mana rasa nyeri. Dan refleks kornea menggunakan pipilan kapas dengan disentuh, normalnya kornea akan mengedip ketika disentuh. Untuk syaraf motoriknya yaitu dengan cara refleks hentakan rahang. Yang keenam yaitu syaraf abdusen, mensyarafi otot tractus lateralis untuk pergerakan mata ke lateral. Yang ketujuh yaitu facialis. Facialis ini memiliki fungsi syaraf sensorik dan syaraf motorik. Syaraf sensoriknya itu rasa pada 2/3 bagian anterior lidah. Motoriknya itu pergerakan wajah saat berbicara, pergerakan bibir, dan penutupan mata. Pengecekan syaraf ini dengan penutupan mata, menaikkan alis, dan memberikan rangsangan rasa manis dan asin pada lidah. Yang kedelapan yaitu syaraf vestibulocochlear dan auditorius. Syaraf ini berfungsi sebagai syaraf sensorik yaitu pendengaran dan keseimbangan. Cara pengecekan syaraf ini menggunakan tes Riner yaitu menggunakan garpu talak. Yang kesembilan yaitu glossopharyngeus yang mensyarafi otot styloparyngeus yang berfungsi sebagai sensorik yaitu rasa pada 1/3 bagian posterior, refleks tersedak faring, sensasi dari gendang telinga dan saluran telinga. Motoriknya itu berfungsi sebagai proses menelan. Cara pengecekannya itu dengan pemeriksaan refleks muntah menggunakan tongue de sponsor lidah. 10 yaitu pagus, berfungsi sebagai syaraf sensorik yaitu sensasi dari paring, menerima rangsangan dari organ dalam, jantung, lambung. Motoriknya mengendalikan organ dalam. Pemeriksaannya melihat apakah ada kesulitan menelan dan ada suara serak atau tidak. 11 yaitu syaraf aksesoris, berfungsi sebagai syaraf motorik yaitu pergerakan otot leher, bahu, dan pergerakan kepala. Pemeriksaannya dengan cara palpasi bahu, apakah ada atrofi atau tidak. Yang ke-12 yaitu syaraf hipoglossus, berfungsi sebagai syaraf motorik yaitu pergerakan lidah saat berbicara, artikulasi suara saat berbicara, dan cita rasa. Cara pengecekannya yaitu dengan cara melihat lidah, apakah ada defisiasi dan fasikulasi atau tidak, lalu dengan menggerakkan lidah.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.